Baik teman-teman, pada langkah ketiga kali ini kita akan melakukan beberapa settingan ya pada aplikasi Fingerspot Saudara ini. Pertama kita buka dulu. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan penambahan jam kerja ya. Nah, untuk melakukan penambahan jam kerja, kita masuk ke tab pengaturan. Oke. Nah, di sini kita pilih jam kerja ya. Jadi pertama kita akan melakukan setting pada jam kerja terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah jam kerja yang mana nantinya akan menjadi patokan dari finger karyawan gitu ya. Jadi scan lognya itu nanti akan bisa dibilang disiplin lah gitu. Jadi kita akan buat jam-jam yang mana mereka itu harus mematuhi mana itu jam masuk, jam istirahat maupun jam pulangnya. Itu nanti bisa kita setting di sini ya. Pertama kita akan tambahkan terlebih dahulu, pilih tambah. Nah, di sini kita akan beri nama jamnya itu jam misalnya dinas. Ya, dinas kantor. Kemudian kodenya di sini saya mau coba A1 saja. Oke, keterangan tidak perlu. Kemudian jam masuknya kalau di tempat saya kerja ini jam 7 ya, jam 7 masuk. Terus ada jam istirahatnya. Kita bisa centang. Nah, jam istirahatnya jam 12 ya. Dan di sini ada jam setelah jam istirahat jam 2 atau jam 14 itu masuk kembali dan jam pulangnya jam 16. Oke, lalu dihitung 1 hari ya. HK-nya dihitung 1 hari. Nah, di sini ada pengaturan sendiri. Oke, centang. Nah, di sini ada durasi sebelum jam masuk, durasi setelah jam masuk, sebelum jam pulang, setelah jam pulang, toleransi terlambat, toleransi pulang awal, durasi minimal dihitung setengah hari kerja, dan durasi minimal dihitung kerja penuh. Ya, di sini kita bisa atur sesuai dengan ketentuan perusahaan atau kantor teman-teman ya. Di sini saya akan coba sesuaikan durasi sebelumnya masuk di sini ya, mungkin 60 menit saja. Karena kan ini jam masuknya jam 7. Jadi maksudnya setelah sebelum jam 7 yaitu jam 6, 60 menit sebelum jam 7, jam 6 pagi gitu. Itu mereka kalau misalnya ada pegawai yang mau keplok udah bisa dianggap masuk seperti itu. Ya, jadi saya aturnya 60 menit sebelum jam masuk ini kita atur 60 menit. Jadi jam 6 atau jam 6 lewat, jam 6.30 itu udah bisa keplok seperti itu ya. Lalu durasi setelah jam masuk. Ini kita bisa bilang batas masuknya itu jam berapa untuk pagi itu. Jadi ketentuan di sini 15 menit ya. 15 menit setelah jam masuk, setelah jam 7 itu masih ada batasnya itu. Lalu durasi sebelum jam pulang di sini 5 menit. Ya. 5 menit sebelum jam pulang. Lalu contohnya itu misalnya ini kan pulangnya jam 4 nih, jam 16. Misalnya jam 15 lewat 55 dia sudah keplok ya, bisa kita anggap tidak masalah gitu ya. Kemudian durasi setelah jam pulang di sini saya akan ketikkan 600 menit. Ini bisa diartikan kalau pegawai itu lembur gitu ya, melebihi jam dinasnya. Jadi saya beri waktu sampai 10 jam seperti itu. 600 menit itu kan 10 jam. Kemudian toleransi terlambat di sini 15 menit. Lalu toleransi pulang awalnya 5 menit. Oke, durasi minimal hitung hari 240 menit. Durasi minimal dihitung kerja penuh. Nah, ini kita akan atur disesuaikan dengan jumlah jamnya ya. Kalau kita hitung di sini jam 7 ke 12 kan 5 jam. Terus jam 14 ke 16 itu kan 2 jam, berarti 7 jam.
Bisa teman-teman hitung sendiri ya, 7 kali 6 berarti kan 420 menit ya. Oke, kita pilih simpan ya, lembur ini tidak perlu, kita pilih simpan. Oke, jam kerja berhasil disimpan. Nah, lalu close. Kita sudah ada jam dinas kantor di sini. Jadi untuk jam dinas kantor ini efektif dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Kemudian hari Sabtu itu akan berbeda jam lagi. Jadi kita akan coba tambahin ya. Contoh tambah. Nah, di sini kita buat kan dinas kantor Sabtu. Oke, di sini kodenya A2. Terserah ya teman-teman mau kode apa, itu yang penting mudah diingat saja. Nah, pada hari Sabtu ini anggota di sini jam 7 masuknya, tanpa istirahat langsung pulang di jam 12 siang. Jadi hanya 5 jam saja ya. Kemudian ini dihitung 1 hari. Pengaturan sendirinya bisa disesuaikan ya, disamakan dengan yang pengaturan tadi juga bisa. Di sini 60. Kemudian setelah masuk di situ 15. Sebelum jam pulang itu 5 menit. Kemudian setelah jam pulang 600 menit. Pada situ lambat 15 menit, pulang awal 5 menit. Nah, dihitung lagi nih jumlah jamnya ya. Karena ini 5 jam berarti apa? 6 kali 5 300 menit ya. Oke, setelah ini ya kita simpan saja. Jam kerja berhasil disimpan. Close. Oke, untuk contoh pada tutorial kali ini saya akan contohkan 2 ini saja dulu ya, nanti bisa teman-teman sesuaikan. Contohnya kalau misalnya nanti perusahaan atau kantor ini memiliki shift gitu, itu bisa disesuaikan jam masuknya. Misalnya di kantor itu ada apa, di departemen itu ada 2 shift gitu kan, misalnya shift proses 1, shift proses 2, itu nanti bisa disesuaikan jamnya dari jam 7 sampai jam 14 misalnya kan, 7 jam, atau dari jam 14 ke jam 21 seperti itu ya. Itu bisa disesuaikan nanti, kurang lebih sama seperti itu caranya. Oke, selanjutnya kita akan mengatur jam kerja normal. Oke, jam kerja normal ini dia merupakan jadwal yang berisi jam kerja yang tadi ya, yang kita buat itu. Nah, nanti kita akan buat seperti ini. Kita pilih tambah. Nah, di sini misalnya jadwal kerja normal ya. Contohnya jadwal kantor. Nah, di sini saya buat JK saja. Inisial dari jadwal kantor, kodenya JK. Oke. Nah, mulai tanggal ini merupakan tanggal sebelum finger spot ini diaktifkan ya. Contohnya saya mau mengaktifkan finger spot ini pada tanggal 1 Desember nanti ya. Berarti mulai tanggalnya ini harus 1 tahun sebelum ya. Contohnya tanggal 28 bulan 12 2020. Oke, pertanyaannya kenapa harus tanggal 28 ya? Kita coba ya, kita coba tanggal 25 bulan 12 tahun 2020 ya. Kita coba dulu nih. Oke, sekarang hari Senin saya mau masukkan yang jam dinas kantor. Oke, hari Selasa, jadi ini kan sama kan, Senin, Selasa sampai Jumat. Rabu, Kamis, Jumat itu masih dinas kantor di jam 7 sampai jam 16 tadi ya. Lalu di hari Sabtu saya pilih yang dinas kantor Sabtu. Nah, hari Minggu tidak masuk karena libur ya, libur umum juga tidak masuk. Nah, setelah itu kita coba simpan. Nah, di sini ada peringatan tanggal mulai harus pada hari Senin. Oke.
Kita oke kan dulu. Ini tanggal 25 pada bulan 12 itu tanggal berapa? Hari apa? Coba kita lihat. Oke, tahun 2020 bulan Desember tanggal 25 itu hari Jumat ya. Jadi kita harus mulai dari Senin, berarti pada minggu terakhir di bulan Desember itu tanggal 28 hari Seninnya ya. Seninnya ini pada tanggal 28. Oke, coba kita ubah tanggal 28 Desember 2020. Kita simpan. Masih ada hari dengan jam kosong, kita lanjutkan. Yes. Oke, jam berhasil disimpan. Nah, ini sudah jadi ya jam kerja kantornya. Jadwal kantornya. Nanti bisa disesuaikan. Kalau misalnya ada departemen lain bisa dibuat jadwal proses misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya dia di pabrik gitu kan, jadwal proses atau jadwal lab, jadwal apa itu bisa disesuaikan nanti. Oke. Di sini jadwal kerja berpola itu contohnya seperti pada pandemi ini kan WFH gitu ya. Jadwalnya itu kadang ada yang masuk Senin, Selasa, Rabu. Nah, nanti Kamis, Jumat, Sabtunya libur. Atau nanti ada yang masuk Senin, Rabu, Jumat, sisanya libur. Itu contohnya jadwal kerja berpola ya. Itu nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan kondisi kantor atau perusahaannya ya. Kemudian jadwal kerja auto ini juga tidak terlalu sering digunakan di sini ya. Lalu di sini saya akan mencoba yang pembagian pegawai. Nah, di sini ada pembagian 1, pembagian 2 dan pembagian 3. Nah, di sini ada jabatan judulnya ya untuk pembagian 1. Pada jabatan ini ada 3 nih. Manajer, staf dan admin. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi perusahaan atau kantor ya. Nah, misalnya pada jabatan sini untuk tempat saya kerja ini namanya manajer PKS. Kemudian staf di sini KTU. Lalu di sini contohnya saja ya admin kantor. Ya. Nah, ini kan kuning. Kalau kuning ini tandanya terjadi perubahan data gitu ya. Jadi teman-teman bisa simpan dengan menekan tombol panah ke bawah pada keyboard ya. Maka tanda kuning ini akan hilang. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menambahkan, teman-teman tinggal klik paling bawah ini ya contohnya, lalu tekan tombol panah bawah lagi untuk menambahkan. Nah, seperti ini. Jadi nanti bisa ditambahin di sini ya. Kalau ternyata tidak perlu, misalnya kita ini, rupanya tidak perlu, ya udah kita hapus terus tekan escape tombol ESC pada keyboard. Nah, maka dia akan kembali lagi. Lalu pada pembagian kedua, ini kan departemen. Nah, di sini departemennya contohnya ya, di sini ada namanya kantor. Lalu di sini ada juga laboratorium. Kemudian di sini ada proses dan maintenance. Contoh saja ya, nanti teman-teman bisa simpan atau menyesuaikan kondisi perusahaannya. Nah, di sini departemen sudah saya buat kantor, lab, sama proses dan maintenance. Pada pembagian ketiga, ini merupakan bisa dibilang lokasi ya. Lokasinya ya. Jadi saya perlu buat di sini contohnya saja wilayah. Oke. Kebetulan wilayah kerja saya di sini namanya Kumba. Ya. Tekan panah bawah untuk menyimpan. Nah. Oke, itu saja ya. Sebenarnya masih banyak lagi untuk listnya, cuman saya contohkan saja ini. Ya, contohnya seperti ini, pembagian 1, pembagian 2 dan pembagian 3.
Oke, kemudian cuti normatif ini nanti bisa disesuaikan dengan perusahaan ya. Cutinya apa saja, nanti jatah harinya berapa, itu bisa disesuaikan. Kemudian jatah cuti pegawai ini nantinya akan ada data dan bisa diisi oleh personalia atau payroll yang bersangkutan ya. Kemudian di sini ada tanggal mulainya, tanggal akhirnya, jatah cutinya, hak cutinya diambilnya berapa. Situ nanti akan jelas keterangannya seperti itu. Jadi bisa dibilang ini memudahkan proses administrasi personalia atau payroll ya, karena tidak perlu lagi buka file-file Excel. Jadi di sini sudah bisa dimonitor secara langsung. Lalu kategori keterangan izin di sini ada banyak ya, nama kategorinya kebanjiran contohnya ini apa nih, kebanjiran ini jenis izinnya apa, apakah dia izin pulang masuk, pulang awal, pulang, ini bisa disesuaikan nanti dengan kondisi perusahaan atau kantor bersangkutan ya. Oke, nantinya bisa disesuaikan dengan kondisi kantor. Di sini ada mesin. Nah, mesin ini kita bisa atur misalnya dia mau yang jenis koneksi apa. Nah, di sini kan saya menggunakan koneksi USB ya kan. Bisa sekali-sekali saya nanti gunakan Ethernet gitu kan. Ethernet bisa ya, tapi bisa juga menggunakan web juga bisa. Oke, saya pilih USB dulu ya untuk sementara ini untuk memudahkan. Oke, nanti akan saya jelaskan secara terpisah untuk jenis koneksinya. Tapi yang lebih lumayan banyak settingan itu di bagian Ethernet ya. Kita bisa settingnya itu lumayan makan waktu lah, karena banyak yang harus diatur. Seperti itu ya, nanti akan saya buat videonya terpisah. Kemudian di sini ada hari libur atau cuti bersama. Ini bisa diisi oleh payroll ya. Contohnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2021 misalnya 01 2021 ya kan? Keterangannya apa? Hari tahun baru ya. Tahun baru. Contohnya seperti ini. Ya, nanti bisa teman-teman sesuaikan statusnya apa nih, cuti bersama atau hari libur ya, bisa ya teman-teman sesuaikan saja nanti dengan kondisi kalendernya masing-masing. Kemudian di sini ada import data. Nah, di sini kita nanti bisa import data karyawan melalui sheet Excel ya, file Excel. Nah, di sini kan ada import default path file Excelnya di sini. Contohnya ya, saya contohkan saja, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Ini pilih file, kemudian nanti di bagian folder fingerspot personel sini sudah ada import ya, Excelnya importnya. Dia harus yang ini. Formatnya sudah sesuai dengan aplikasi ini dia. Kita coba intip sedikit, kita klik kanan, open ya. Kita coba intip sedikit, isinya apa aja nih. Nah, seperti ini ya. Di sini ada PIN, NIP, nama, alias nomor telepon, tanggal lahir, dan lain-lain ya. Seperti inilah nanti contoh data karyawan yang akan kita inputkan, yang akan kita atur gitu ya, dan akan kita masukkan juga ke mesin absensi, dan kita ambil sidik jari seperti itu ya. Oke, seperti ini contohnya, nanti kita akan bahas di video yang lain. Intinya kita tekan ini lalu open, maka nanti datanya akan muncul di sini semuanya ya. Nanti kita akan coba praktikkan. Oke, kemudian di sini ada pengguna. Nah, di sini ada administrator, subadmin, dan operator. Ini kayaknya skip aja ya, tidak perlu kita tambahin. Ini grup aksesnya ya. Kemudian user loginnya seperti ini. Oke, mungkin hanya itu saja untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjut
ke penambahan pegawai ya. Kita akan tambah pegawai sesuai dengan dashboard ini ya, petunjuk ini. Baik, terima kasih.